Halo semua sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Sri Wahyu. Saya biasa dipanggil Ayu. Hari ini saya akan mereview kembali apa saja yang sudah saya dapatkan di materi kurikulum dasar yang kemarin saya dapatkan di tanggal 18 Agustus 2021 dengan pematerinya Ibu Novi. Sebagai permulaan, Ibu Novi memulai dengan menjelaskan tentang apa itu kurikulum dasar. Apa itu kurikulum dasar Bimba dan juga beserta tujuannya. Nah, sahabat pembelajar, apa itu kurikulum dasar Bimba? Kurikulum dasar Bimba adalah kurikulum yang mendasari seluruh kurikulum yang ada di Bimba. Pada materi ini akan membahas mengenai metode yang diterapkan di Bimba. Dalam kurikulum dasar Bimba, kita akan mempelajari lebih jelas lagi dan mendetail mengenai poin kedua dalam tahapan bertingkat dari ilmu Bimba, yaitu metode Bimba. Jadi apa sih tujuan kita mempelajari metode kurikulum dasar Bimba? Yaitu agar kita dapat mengetahui, memahami, dan menerapkan serta dapat mensosialisasikan metode Bimba yang erat kaitannya dengan kata Bimba dan paradigma Bimba itu sendiri. Lalu, ada dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini akan melahirkan metode Bimba itu sendiri. Dasar hukum metode Bimba itu ada dua. Yang pertama yaitu hak anak dan yang kedua ada teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, untuk metode Bimba, di sini metode Bimba memiliki 3 mode utama dan 1 mode penunjang. Untuk 3 mode utama itu pertama ada fun learning, kedua ada small step system, dan ketiga ada individual system. Nah, apa sih fun learning? Jadi, fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak dan tidak ada paksaan sama sekali, sedetik pun. Jadi, harus 100% menyenangkan. Contoh dari kegiatan fun learning itu ada 5S, yaitu sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Kemudian ada berdialog, bernyanyi, membaca buku cerita, mendongeng, dan permainan. Nah, yang kedua ada small step system. Apa itu small step system? Jadi, small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Jadi, motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing dari anak. Untuk yang ketiga, ada individual system. Jadi, individual system adalah proses belajar yang anak menjadi subjek belajarnya. Artinya, di sini anak berperan aktif dalam proses belajarnya, dalam proses bermain sambil belajar juga. Motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak, jadi anak bisa semangat terus. Sedangkan satu metode penunjang Bimba adalah variation skill. Jadi, variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar itu sendiri. Bagaimana cara menerapkan variation skill? Yaitu caranya dengan memvariasikan aspek afektif, aspek kognitif, dan juga psikomotoriknya yang kita kenal dengan teori Bandul. Nah, apa sih manfaat ketika kita menerapkan metode Bimba ini? Nah, manfaat jika orang dewasa menerapkan metode Bimba yaitu proses bimbingan kepada anak dengan cara sepenuhnya menyenangkan atau fun learning,
maka anak akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Lalu apa sih dampak ketika kita tidak menerapkan metode Bimba? Jadi, dampak ketika orang dewasa tidak menerapkan metode Bimba ini, itu ada pertama, anak menjadi merasa belajar itu adalah beban, berat gitu untuk dilakuin. Nah, yang kedua, anak jadi merasa terpaksa belajarnya, jadi cepat bosan dan tidak mau mengulangi pelajaran yang sebelumnya. Nah, yang ketiga, anak jadi lebih suka bermain games dan sehingga jadi malas belajarnya. Nah, keempat, anak jadi benci belajar. Nah, ini sih yang fatal kalau sampai anak menjadi benci belajar. Lalu ada konsep bermain sambil belajar. Apa sih konsep bermain sambil belajar? Yaitu ada kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Bermain apa? Yaitu bermain yang melakukan permainan yang konstruktif, bertahap dan edukatif, dan ada kurikulumnya. Lalu bermain menggunakan apa? Jadi bermainnya menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan juga modul Bimba. Lalu ada juga nih kotak permainan kata atau KPK, ada juga placement test, ada juga PMR, yaitu permainan rumah. Nah, sekian dari yang saya bisa review. Mungkin ada yang kurang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti atau juga kurang tepat. Saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.